Jadi apa yang disyariatkan kepada Nabi Nuh, apa yang Allah perintahkan nama Nabi Nuh, apa yang Allah perintahkan nama Nabi Musa, Isa, Ibrahim, termasuk Adam, semua nabi-nabi bertauhid yang benar. Semua nabi-nabi agamanya Islam. Agamanya Islam. Adam agamanya Islam, syariat Adam. Nuh Islam agamanya, syariatnya Nuh. Yusuf agamanya Islam, syariatnya syariat Yusuf, syariatnya. Karena itu Nabi Yusuf bilang, tawaffani musliman, wafatkan saya dalam keadaan muslim, sebab agamanya Islam. Nabi Yakub apalagi, karena Yusuf anaknya, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, dan seterusnya. Semuanya. Nabi Musa Islam agamanya, syariatnya Musa. Taurat. Nabi Dawud biar kata dikasih kitab Zabur, tapi tidak ada hukum dalam kitab Zabur. Yang ada nasihat dan kata-kata bijak. Kitab Zabur. Sehingga Nabi Dawud biar punya kitab Zabur, syariatnya Nabi Musa, karena hukum adanya di Taurat. Nabi Isa alaihissalam, karena Injil ada hukum, maka menghapus Taurat, sehingga kitab sucinya Injil. Agamanya Isa Islam, syariatnya Isa. Semua nabi pesannya sama, tegakkan Islam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Wa anzala alaihi al-Qur'ana, wa anzala alaihi al-Qur'ana, dan Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ba'asa Muhammadan. Udah ya? Udah. Catatannya belum? Belum dibahas. Baik. Alladzi ba'asa Muhammadan khatima anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan, yang mana Allah telah mengutus akan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabinya, birisalatihi dengan diutusnya Nabi Muhammad, ila jami'il insi wal jan, kepada seluruh manusia dan jin. Wa anzala alaihi al-Qur'ana, dan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad akan Al-Quran, fihi hudan linnas, di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi manusia, wa bayyinatun, dan ada keterangan-keterangan minal huda, daripada hidayah, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa, dan telah mensyariatkan Allah lahu, bagi Nabi Muhammad, wa li ummatihi, dan bagi umatnya Nabi Muhammad, ma awsa bihi Nuhan, akan apa yang Allah perintahkan dengannya pada Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim,
wa Musa dan Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih muqaddimah daripada wasiat Imamul Haddad kepada muridnya yang ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibukukan dengan nama Risalatul Mu'awanah. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa Imamul Haddad memuji Allah dengan menyebut asma-asmanya. Malam hari ini, kenapa Allah berhak dipuji? Lanjutannya, kenapa Imamul Haddad membaca Alhamdulillah? Kata beliau, alladzi ba'asa Muhammadan, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dengan misi risalahnya untuk manusia dan jin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita umat manusia, lebih-lebih umat Islam. Apa anugerahnya yang pantas Allah kita ucapkan alhamdulillah? Sebab Allah telah mengutus Nabi Muhammad. Ini anugerah besar. Allah utus Nabi Muhammad tu, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Demi sesungguhnya Allah berikan anugerah besar kepada orang mukmin ketika Allah mengutus seorang rasul. Siapa rasul yang diutus? Ya, Nabi Muhammad. Ini anugerah besar. Allah utus Nabi Muhammad itu. Sebagai apa? Nabi Muhammad diutus ini khatimah anbiya'i, sebagai penutup para nabi. Nabi Muhammad itu nongolnya duluan, penciptaannya duluan, SK nabinya duluan, namun pelantikannya belakangan. SK-nya duluan. Sahabat Jabir bin Abdullah bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, ya sayyidi ya Rasulullah, mata kunta nabiyan? Wahai Rasulullah, mata istifham aniz zaman, pertanyaan waktu, sejak kapan engkau menjadi nabi? Nabi ditanya. Hadisnya diriwayatkan oleh berbagai ulama. Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi. Sejak kapan kau menjadi nabi? Apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Jabir, kuntu nabiyan wa Adam lamun jadilun bainal ma'i wa tin. Dalam riwayat yang lain, kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Riwayat yang lain, kuntu nabiyan wa Adam lamun jadilun fi tinati. Banyak riwayat. Apa jawab Nabi? Aku sudah menjadi nabi, Adam belum diracik apa-apa. Adam belum diracik, dicipta. Tanahnya saja buat Adam belum. Nabi sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah. Maka semua nabi-nabi itu disuruh untuk membela, menerangkan,
sosok Nabi Muhammad kepada semua umat-umatnya. Tidak ada kitab suci yang turun melainkan ada bab tersendiri tentang sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran Allah jelaskan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansuruna. Ingatlah seketika Allah mengambil janji dengan janji yang kuat, tidak main-main. Sungguh kepada para nabi dari Adam sampai Nabi Isa, semuanya sungguh kuberikan kamu kitab dan hukum yang terkandung dalam kitab itu. Kemudian nanti akan datang seorang Rasul yang ajarannya membenarkan apa yang kau bawa. Kamu mesti beriman, kamu mesti membelanya. Siapa ini Rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu tiap Nabi bilangin, nanti kalau nanti ada Nabi Muhammad semuanya pada ikut sama Nabi Muhammad. Itu semua Nabi. Ini nikmat besar Allah utus Nabi Muhammad SAW. Semuanya, tidak ada Nabi yang tidak beriman nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini dijadikan oleh Allah sebagai penutup para Nabi. Kenapa? Adanya di belakang sederhana, saudara. Ada orang namanya sutradara film siapa ya, Putu Wijaya bikin film, dikasih judul Satria Bambu Kuning. Bikin jagoan namanya Bari Prima, bikin musuh Advent Bangun, musuh begitu. Ini yang bakal jadi jagoan Bari Prima, nongolnya belakangan. Kalau bikin film, pemeran utama yang hebat itu nongolnya belakangan. Ada nggak orang bikin film jagoan dulu nongol? Ada nggak? Emang apa? Hah? Iya belum apa, udah habis. Maka jagoan mah belakangan. Maka Nabi ini sebagai penutup para Nabi. Jadi tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Nabi. Kullu man idda'a nubuwatan ba'da nabiyina fahuwa ghayyun wa dhalal. Di dalam Aqidah At-Tahawiyah Imam Abu Ja'far At-Tahawi, makamnya enggak jauh dari Imam Syafi'i, kurang lebih 200 meter agak ke atas. Ponakannya Imam Muzani. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib yakin seyakin-yakinnya Nabi Muhammad Nabi penutup. Siapa orang mengaku jadi Nabi sesudah Nabi Muhammad, pastikan sesat. Kita nggak boleh ikut. Sebab Nabi Muhammad penutup para Nabi. Lalu pertanyaannya, bukankah nanti ada Nabi Isa di akhir zaman akan turun? Ya. Apakah itu sebagai Nabi? Tidak. Tidak membawa misi risalah, tapi justru akan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, akan menghancurkan salib, akan membunuh siapa yang menyembah dia. Nabi Isa di akhir zaman akan turun. Sampai seorang ulama besar dari Mesir juga yang wafat tahun 911 Hijriah, Imam Jalaluddin As-Suyuti, menulis tesis tersendiri. Nabi Isa saat turun madhabnya apa? Madhab Syafi'i, Maliki, Hanifi, Hambali. Bagaimana? Panjang lebar di sana diterangkan. Nanti Nabi Isa turun.
dan nanti Nabi Isa bakal beranak binak, nikah, dan seterusnya wafat di Madinah di sampingnya Rasulullah. Disitulah ada satu tempat untuk Nabi Isa nanti dari zaman. Jadi Nabi Isa turun, tetap Nabi Muhammad Nabi terakhir. Nabi Isa tidak membawa ajaran, tapi justru menyebarkan dan membangkitkan kembali ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup? Sebab syariat yang ada daripada diutusnya para nabi untuk menyeru manusia untuk bertauhid yang benar kepada Allah dan untuk memberi bimbingan bagaimana cara hidup yang benar sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat. Bagaimana cara kita berbisnis, bagaimana cara mengatur rumah tangga. Semua ini yang Nabi bawa semuanya lengkap pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang cocok untuk semua zaman dan semua tempat. Di mana aja ajaran Nabi Muhammad cocok. Ini kehebatan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Wa khutima biyan nabiyun. Di dalam hadis Tirmidzi, di antara keistimewaanku, aku ada Nabi penutup. Dalam hadis Bukhari, anal aqib la nabiyya ba'di. Aku Nabi penutup, tidak ada Nabi sesudahku. Enggak ada Nabi. Enggak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, enggak ada. Yang ada adalah ulama. Maka disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Begitu. Maka Nabi sebagai Nabi penutup, mana misinya? Risalahnya Nabi untuk seluruh umat manusia dan jin. Al-Quran menyatakan, untuk apa kita hadir di jagat raya? Allah jawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Maka misi risalah Nabi Muhammad adalah untuk manusia dan jin bila risalatut taklif. Sebab risalah Nabi Muhammad banyak. Ada risalatut tasyrif, ada risalatut taklif. Apa itu risalatut taklif? Misi risalah yang dimana di situ ada pesan Tuhan untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Namanya risalatut taklif. Siapa yang kena, yang disuruh menjalankan risalatut taklif? Dua golongan makhluk. Pertama, bangsa manusia. Orang mana aja, Arab maupun non-Arab, yang penting manusia. Dia kudu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu manusia. Risalatut taklif, yang manusianya disebut mukallaf. Orang mukallaf. Kenapa orang mukallaf? Orang yang mendapatkan risalatut taklif daripada Nabi Muhammad. Mukallaf namanya. Kedua, jin. Jin sama. Risalatut taklif. Jin kayak kita. Kudu ngaji wudu, fardu wudu 6, rukun salat 17, batal wudu 5, kudu ngaji. Kudu salat 5 waktu, kudu puasa Ramadan, kudu bisa baca Quran, kudu ngorban, kudu zakat, kudu haji, sama kayak kita. Bahkan lebih dari kita jin. Jin lahir subuh jam 7, zuhur sudah wajib solat. Kalau enggak solat dosa tuh jin. Zuhur sudah wajib solat. Lahir jam 7.
Zuhur sudah wajib sholat. Manusia enggak wajib sholat nanti umur 15. Manusia baligh, atau ibarat perempuan men 9 tahun. Jin lahir jam 7, Zuhur udah sholat. Kenapa? Sebab jin beda sama kita. Dia kayak ayam. Jin tuh, ayam itu baru brojol udah bisa jalan belum? Hah? Bisa lari, bisa enggak? Baru lahir bisa lari. Itu jin. Kalau kita enggak bisa, maka bertahap untuk menuju mukallafnya. Jin sama kudu belajar Quran. Allah jelasin dalam surat Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ngaji Quran nama Rasulullah di mana? Di Makkah. Dekat Ma'la ada masjid namanya Masjid Al-Jin. Itu masjid yang sholat jin semua? Bukan. Waktu jin ngaji sama Rasulullah, belajar wudhu, belajar sholat, belajar apa, di situ utusan-utusan jin yang bakal ngajar kepada golongannya. Jin puasa sama, puasa kudu wudhu, kudu sholat, ya sama aja kayak kita, karena dapat risalatut taklif jin. Ulama banyak menulis dalam kitab-kitabnya. Saya lupa itu pengarangnya apa, Imam Suyuti juga ada kitab namanya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Itu tebal. Itu bagaimana jin kudu ngaji, kudu ini, kudu semuanya sama, beranak binak, nikah, begitu jin. Cuman apakah jin ini bisa diperjualbelikan? Ya tergantung. Kalau yang mereknya Lea dan Levis boleh. Boleh nggak? Boleh dia perjualbelikan. Banyak orang kampung baru dagang jin, pada punya rumah, punya mobil, dagang jin. Boleh dicipulir. Iya, dicipulir. Jin itu begitu. Tapi ingat, serendah-rendahnya manusia, setinggi-tingginya jin, masih tinggian manusia. Maka manusia jangan minta tolong sama jin. Jin girang kalau dimintain tolong manusia. Yes, begitu. Begitu. Jin. Kalaulah kelihatan nih mata kita dibukakan hijab tentang jin, penuh jin mulu. Kita jalan kagak bisa. Baru manusia doang tuh jalanan dari Joglo ke Kampung Baru macet, apalagi jin ada pada ngejinis, udah ketambah kagak gerak. Jin banyak banget, sabrak jin, banyak jin, sama aja. Ini namanya risalatut taklif. Ada namanya risalatut tasyrif, risalah Nabi untuk memuliakan Nabi. Ini semua makhluk. Wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Aku diutus kepada semua makhluk. Kalau makhluk bukan manusia dan jin doang. Malaikat, iya malaikat. Malaikat juga diutus. Apakah diutus Nabi Muhammad kepada jin dan manusia? Iya, namanya diutusnya risalatut taklif. Apakah Nabi Muhammad diutus kepada malaikat? Ya, namanya risalatut tasyrif. Imam Jalaluddin As-Suyuti meninggal tahun 911 Hijriah, nulis tesis tersendiri dengan judul kitabnya Tazyinul Araik fi Irsalin Nabi ilal Malaik, tentang diutusnya Rasulullah kepada malaikat dengan dalil-dalil yang konkret. Tapi pada kesimpulannya risalahnya risalatut tasyrif. Kepada batu-batuan, pohon-pohonan sama. Diutus Nabi sama batu-batuan, sama pohon-pohonan, risalatut tasyrif. Maka berapa banyak kalau Nabi lewat dalam satu daerah, pohon semuanya assalamualaikum ya Rasulullah, binatang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, batu doang gitu Nabi. Tapi
risalah Nabi ila jamil insi wal jan namanya risalatut taklif. Kepada selain jin dan manusia risalatut tasyrif, untuk penghormatan. Makanya malaikat itu bersolawat enggak berhenti sama Nabi, karena memang disuruh begitu. Ada juga yang ditugasi, itulah yang disebut malaikat-malaikat 10, itu ditugasi kepada kita. Jadi alhamdulillah Allah udah utus Nabi Muhammad penutup Nabi dengan membawa misi risalah untuk manusia dan jin. Ini manusia dan jin namanya risalah taklif. Selain manusia dan jin namanya risalah tasyrif, untuk penghormatan semua. Maka kata ulama di dalam kitab Maulid, al-kaunu kulluhul isyarah wa antal maqsud. Sebetulnya yang dituju adalah engkau, wahai Rasulullah. Semuanya adalah isyarat saja. Kalau enggak ada engkau, enggak bakal dicipta segalanya. Laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau enggak ada engkau Nabi Muhammad, saya enggak bakal cipta ini dunia, surga, segalanya. Dunia yang indah kayak begini enggak bakal dicipta. Dicipta karena Allah pandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang pengen diberi dunia oleh Allah, dunianya kagak musuhan sama dia, maunya deketan dunia, maka tidak ada cara kecuali harus mendekat kepada manusia yang dunia dicipta karena dia. Dialah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya banyakin baca salawat. Biar apa? Biar kasih. Begitu. Udah begitu orang biar didemenin Allah. Allah tuh demen sama orang yang nyebutin kekasihnya. Demen Allah tuh. Maka bila didemenin Allah, jangankan yang diminta, yang gak diminta dikasih. Begitu. Kemudian wa anzala alaihil Qur'an. Kenapa harus memanjatkan puji-pujian kepada Allah? Sebab Allah telah mengutus Nabi Muhammad. Bukan itu saja nikmat itu, tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gabungan intisari dari seluruh kitab suci yang Allah turunkan di jagat raya, yang dalam satu riwayat ada 104 kitab. Yang kita wajib tahu cuman 4: Injil, Zabur, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dari semua kitab-kitab itu diperes oleh Allah, dikumpulkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah kitab paling tingginya kitab. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad itu paling tingginya makhluk Allah sejagat raya, dan kita wajib yakin kayak begitu. Sebagaimana Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jawharatut Tauhid, beliau menjelaskan wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Yang tiqadalus sunnah wal jamaah, kudu tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Nabi Muhammad adalah paling mulianya makhluk dibanding apa saja. Karena Nabi ini paling mulia, maka kitab yang diturunkan kepada dia itu kitab menjadi paling mulianya kitab. Kenapa paling mulianya kitab? Karena yang menerima paling mulianya makhluk Allah. Bulannya di mana turun itu yang namanya Al-Quran,
karena bakal datang kepada Muhammad, maka bulan di mana Al-Quran turun, bulan paling mulianya bulan. Kenapa jadi mulia tuh Ramadan? Karena dipilih untuk nurunin kitab mulia untuk Nabi mulia. Siapa yang bawa? Jibril. Siapa Jibril? Afdalul malaikah, malaikat terhebat sejagat raya. Kenapa? Karena malaikat itu ketemu Nabi Muhammad 124.000 kali. Maka dia paling mulia. Karena Nabi Muhammad mulia, siapa aja yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Al-Quran turun Nabi Muhammad, maka afdalul kutub al-munazzalah, paling tingginya kitab yang diturunkan oleh Allah di semesta ini, Quran. Karena yang menerima afdalul khalqi, malaikat yang ketemu bawa Al-Quran menjadi afdalul malaikah. Bulan yang dipilih adalah afdalus suhur, bulan yang paling mulianya bulan Ramadan. Kenapa? Karena Quran ini turun di Ramadan. Allah kasih Al-Quran. Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fih, 2 tambah 2 4, dan kita yakin Al-Quran la raiba fih, lebih kudu yakin dibanding 2 tambah 2 4. Semuanya tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran turun kepada Nabi. Kapan? Kalau turun kepada Nabi, ya bulan Ramadan. Tanggal berapa? 17 turun kepada Nabi. Tapi kalau Quran turun belum kepada Nabi, tapi ke Baitul Izzah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal berapa? 20 ke atas. Kita enggak paham, enggak jelas. Karena kita enggak tahu, sulit memperingati yang kagak tahu. Maka enggak usah diperingati nuzul Quran yang periode pertama dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, satu tempat penyimpan Al-Quran di langit pertama. Karena turunnya Lailatul Qadar kita enggak tahu, maka sulit untuk diperingati. Periode kedua dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, inilah yang disebut wa anzala alaihil Quran. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad akan Al-Quran. Al-Quran 6.666 ayat. Itu isinya semuanya diamalkan oleh Nabi. Maka kalau pengen tahu Al-Quran yang berjalan di muka bumi, itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang dibaca, yaitulah mushaf Al-Quran. Makanya ku tinggalkan 2 perkara, Anda tidak bakal tersesat asal pegang Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Al-Quran adalah Nabi Muhammad, Al-Quran yang berjalan. As-Sunnah pemahaman Nabi tentang Al-Quran. Karena yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi, maka yang tahu Al-Quran isinya, maksudnya adalah Nabi. Kita patut bersyukur kepada Allah. Allah turunkan kitab suci namanya Al-Quran. Ini luar biasa. Apa saja ada dalam Al-Quran. Ulama temukan ilmu dalam Al-Quran ada 400 miliar 980 ribu ilmu. Ilmu otomotif Allah jelaskan pada surat Al-Ghasyiyah, afala tanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ilmu otomotif Allah jelasin. Ilmu manajemen ekonomi dan keuangan, surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Ilmu administrasi perkantoran,
innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa tuni muslimin, dan ilmu macam-macam semuanya lengkap dalam Al-Quran. Telaah saja Al-Quran, deres saja Al-Quran, di sana bakal ketemu Iqra, bacalah. Maka Al-Quran adalah harus kita baca. Ada apa dalam Al-Quran? Kata Imam Haddad, fihi hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Dalam Al-Quran ada hidayah. Hidayah ada dua. Ada hidayah dalalah, ada hidayah ma'unah. Hidayah ada dua. Hudan linnas, linnas itu umum, sebagai hidayah bagi manusia. Hidayah apa? Hidayah dalalah. Hidayah dalalah. Apa itu hidayah dalalah? Hidayah yang Allah berikan kepada semua umat manusia, mau muslim mau bukan muslim, semuanya diberikan pengertian oleh Allah. Yang namanya berzina enggak bagus, selingkuh enggak bagus, itu begitu. Minum-minuman enggak bagus, itu ada. Mencuri enggak benar, itu ada. Insting itu ini enggak benar. Dasar-dasar kebaikan itu hidayah dalalah namanya. Namanya hidayah dalalah. Dari mana hidayah dalalah? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran, fa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Surat apa ya? Fussilat apa? Surat Fussilat. Wa amma samud, adapun kaum Samud, fahadainahum, maka kami berikan hidayah kepada mereka. Fastahabbul ama 'alal huda, mereka lebih memilih buta daripada hidayah. Apa hidayah yang diberikan? Hidayah dalalah. Banyak orang kafir mentela Al-Quran, percaya betapa hebatnya Al-Quran ketika menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, bahwa manusia itu asalnya dari alaq. Alaq itu lintah. Kok lintah ini? Ada apa ini? Khalaqal insana min 'alaq. Alaq itu lintah, kenyal-kenyal. Ditelaahlah tentang bagaimana proses sperma menjadi manusia. Diam di dalam rahim masih cair, lama-lama ngental kayak lintah. Hebat juga ini Quran. Percaya dia, tapi enggak beriman, sebab dia dapat hidayah dalalah. Ketika terjadi ada seorang ibu melahirkan dua dalam sebuah rumah sakit bersalin, yang satu lahir perempuan, yang satu lahir laki-laki. Bayinya laki-laki, yang satu perempuan. Ini perawatnya kurang teliti, enggak keburu diciriin. Dia bingung. Dua ibu semuanya mengaku yang laki anak dia. Ibu A, ibu ini bayi punya saya. Yang ini juga, ini bayi punya saya yang laki. Yang perempuan gak diakuin karena pengen laki-laki. Ciri nggak ada, makanya diancam betul sama bidan, kasih gelang kalau baru lahir, gelangin. Itu buat ciri, jangan sampai ketukar. Rebutan, mukanya mirip sama ibu ini, rada mirip, sama ibu ini mirip,
Dua-duanya ngaku. Dia bingung, bagaimana ini? Nggak ada cara. Tanya sama kiai, walaupun bukan dokter. Emang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya sama ulama yang kita tak tahu. Dokter SPOG, tanya sama kiai, kiai ini bagaimana? Ini bayi punya siapa? Kata kiai, mana di antara dua ibu itu yang asinya paling banyak? Cek, kata kiai, cek yang asinya banyak kan. Apa asi? Hah? Apa asi? Hah? Hah? Air, susu, itu kalau saudara panggilnya ibu. Kalau emak, asma. Asma. Air susu emak, asma. Kalau ibu manggil sama orang tua baru asi. Cek asinya. Mana yang banyakkan dari dua? Cek sama dokter. Yang A lebih banyak asinya. Itu bayi laki punya dia. Kata dokter, dari mana anda kiai? Quran. La raiba fi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Allah jelasin di dalam surat An-Nisa, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi bayi laki-laki mendapat jatah dua bayi perempuan. Asinya, karena dia banyak, maka ibunya asinya banyak. Ngangguk-ngangguk. Jadi profesor. Yang jadi profesor yang Kristen, Islam mau kagak? Karena dapat hidayah dalalah. Banyak orang Kristen percaya sama Al-Quran, percaya sama Al-Quran. Bagaimana proses janin, percaya. Bagaimana orang Jepang belajar itu sama Al-Quran. Kata Allah, afala tanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba dong pelajari unta, bagaimana dicipta tuh unta. Tahu unta enggak? Itu unta hasil penelitian tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung anaknya. Mengandung apa? Anaknya. Unta tuh. Afala tanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Pelajari itu unta, bagaimana dicipta. Muslim enggak mau, maunya ribut aja. Satu sama yang lain maunya gontok-gontokan, itu muslim. Susah. Jadi enggak mau mempelajari Al-Quran. Mereka pelajari, unta itu adalah satu hewan yang kalau sekali minum 3 hari enggak minum. Itu unta. Hari ini minum, 3 hari lagi baru minum. Enggak minum-minum, kuat. Itu unta. Dipelajarilah oleh orang barat. Jepang termasuk orang yang meneliti itu. Surat Al-Ghasyiyah. Pelajari. Kita harus buat unta. Maka ada namanya kijang Avanza. Sekali dikasih minum di SPBU 3 hari kagak minum, itu unta. Kata Jepang, unta adalah alat transportasi padang pasir. Bagaimana kita harus buat alat transportasi darat buat kita? Maka muncul namanya otomotif. Itu nyontoh unta. Mereka bisa, ada kijang, ada Fortuner, ada macam-macam. Korea bikin kuda begitu, bikin kuda begitu. Orang Sunda bikin Atos. Orang Sunda Atos begitu. Ada juga orang Betawi Sigra, dia bikin
Dari Betawi, sigra, begitu. Dan ada juga orang Arab, soluna. Ada orang Arab buat macam-macam. Itu semuanya otomotif. Dari mana? Afala tanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Pelajari biar Anda membuat otomotif. Banyak. Tapi walaupun bikin mobil, tapi tidak beriman juga, karena hidayah ada dua. Hidayah dalalah yang dia dapat. Kata Allah, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama adal huda. Kaum Samud kami berikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah dalalah. Makanya fastahabbul ama alal huda, dia lebih memilih buta dibanding hidayah. Enggak mau ikut Nabi yang Allah utus. Nabi Saleh enggak diikuti sebab dia dapatnya hidayah dalalah. Hudan linnas. Siapa aja kalau mau mengambil sains dan teknologi dalam Al-Quran, ada, silakan. Ilmu antariksa Allah jelaskan di dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu taris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai manusia jin, kalau Anda mampu untuk menembus ruang angkasa, silakan. Mereka pada berupaya. Ada orang namanya Neil Armstrong, dia mendarat juga ke bulan. Yang saya dengar diikuti orang Jawa, mendarat di bulan dengan selamat. Dengan siapa? Dengan selamat. Dari Jawa, dengan selamat. Nyampe itu bulan. Kenapa itu? Karena dia mempelajari ilmu antariksa. Apa aja ada dalam Al-Quran? Hudan linnas, tapi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada namanya hidayah ma'unah. Tidak semua orang diberikan hidayah ma'unah oleh Allah. Orang Kristen tahu kebenaran Islam, tahu, bukan enggak tahu. Ahlul kitab tahu siapa Nabi Muhammad. Alladzina atainahumul kitaba la ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu, tapi tidak beriman. Karena hidayah dalalah yang didapat, tidak hidayah ma'unah. Dalam surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dalalah, zadahum huda, Allah tambahkan lagi hidayah yang berikutnya. Hidayah enggak atu, hidayah ma'unah. Ketika udah dapat hidayah ma'unah, hudan lil muttaqin. Al-Quran ini bagi orang-orang yang bertakwa bakal mendapatkan hidayah ma'unah. Dia bakal Islam, dia bakal taat, bakal ngikut Nabi Muhammad. Sebab apa? Dalam Al-Quran bukan sekedar hudan linnas, tapi ada wabayyinatun minal huda wal furqan. Ada keterangan daripada hidayah ma'unah dan furqan, pembeda antara hak dan batil. Jelas Al-Quran. Dan ini patut kita untuk membaca alhamdulillah. Kemudian kata Imam Haddad,
wa syara'a lahu wa li ummatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Patut kita memanjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada diri pribadi Nabi Muhammad, juga kepada umatnya Nabi Muhammad, apa saja yang Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Kenapa 5 disebut, 4 disebut? 4 ini namanya ulul azmi, ditambah rajanya ulul azmi Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang disyariatkan kepada Nabi Nuh, apa yang Allah perintahkan nama Nabi Nuh, apa yang Allah perintahkan nama Nabi Musa, Isa, Ibrahim, termasuk Adam, semua nabi-nabi bertauhid yang benar. Semua nabi-nabi agamanya Islam. Agamanya Islam. Adam agamanya Islam, syariat Adam. Nuh Islam agamanya, syariatnya Nuh. Yusuf agamanya Islam, syariatnya syariat Yusuf, syariatnya. Karena itu Nabi Yusuf bilang, tawaffani musliman, wafatkan saya dalam keadaan muslim, sebab agamanya Islam. Nabi Yakub apalagi, karena Yusuf anaknya, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, dan seterusnya. Semuanya. Nabi Musa Islam agamanya, syariatnya Musa. Taurat. Nabi Dawud biar kata dikasih kitab Zabur, tapi tidak ada hukum dalam kitab Zabur. Yang ada nasihat dan kata-kata bijak, kitab Zabur. Sehingga Nabi Dawud biar punya kitab Zabur, syariatnya Nabi Musa, karena hukum adanya di Taurat. Nabi Isa alaihissalam, karena Injil ada hukum, maka menghapus Taurat, sehingga kitab sucinya Injil. Agamanya Isa Islam, syariatnya Isa. Semua nabi pesannya sama, tegakkan Islam. Semuanya. Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surat Syura ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan apa yang Imamul Haddad sampaikan kepada kita. Kata Allah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu kabur alal musyrikina ma tad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Inilah Imamul Haddad menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala patut untuk kita bacakan lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Nikmat apa? Allah syariatkan ama Nabi Muhammad, juga ama umatnya, apa yang dulu Allah syariatkan kepada nabi-nabi terdahulu, sejak Adam sampai Nabi Isa. Sembahlah Allah, Tuhan yang satu. Semua tidak ada di Injil, baik perjanjian lama, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, maupun Injil perjanjian baru, Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Tidak ada di sana disebutkan oleh Nabi Isa sembahku, enggak ada. Bahkan dalam Matius, aku diutus
untuk domba-domba Bani Israel yang tersesat. Aku diutus, maknanya ada pengutus, itulah yang disembah. Semuanya sama, agamanya Islam, yang beda syariatnya. Syariat, tata laksana ibadah, prinsipnya sama. Ibarat partai-partai sama, nggak boleh keluar daripada mensejahterakan rakyat sebagai prinsip. Tapi boleh, itu perbedaan normal yang ditolerir. Perbedaan itu hanya pada syariat. Syariat itu tata ibadah, itu yang beda. Tata kehidupan yang beda, tapi prinsip ibadah sama. Teknis ibadah beda. Sebab ajaran Nabi patut untuk semua umat manusia, maka ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah ajaran wasaton. Ajarannya wasatiyah, tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak ekstremis, tidak liberal. La syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas sunar nurun ala nur wa kadzalika jalnakum ummatan wasaton. Apa itu? Ajaran Nabi itu wasatiyah. Nabi Musa alaihissalam, syariat, dalam syariat Nabi Musa, orang laki boleh menikah tanpa batas, berapa aja boleh. Maka paling miskinnya umatnya Nabi Isa, bininya 7. Kalau punya bini 7 miskin banget, kere. Kalau bininya 7 udah miskin papa. Itu umat Nabi Musa 7. Yang rada menengahan 300, itu biasa, enggak aneh. Nabi Musa 300. Nabi Sulaiman alaihi salam istrinya 1000. Tertulis di Injil, sampai detik ini nggak dihapus oleh orang Kristen. Pada Injil perjanjian lama, pada kitab Imamat 1000. Tidurnya bagaimana? Jangan dipikirin. Nabi Sulaiman kagak mikirin kita. Udah kita mikirin diri aja. Urusan tidur urus Nabi Sulaiman. Gitu. Urusannya. Pokoknya bininya 1000. Kenapa? Karena yang patut di zaman itu begitu. Kenapa Allah izinkan? Karena memang situasinya begitu. Di zaman Nabi Musa bayi laki dibunuhin, asal bayi laki mati. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka bunuh bayi laki, mereka biarkan hidup bayi perempuan. Bahkan dalam riwayat tafsir, dalam sehari Fir'aun bunuh bayi yang lahir di mana ada rumah bersalin, paling dikit dalam sehari 12.000 laki-laki bayi bunuhin. Jadi perempuan sabrek. Kalau orang nikah 1, maka banyak perempuan yang menjadi perawan sampai tua. Itu diketengin, udah kayak celana levis saja diketeng banyak. Maka syariat Nabi Musa nikah tapi tanpa batas. Cocok di zaman itu karena laki-laki dikit, perempuan banyak. Nabi Isa alaihissalam hidup di persimpangan jalan di mana perempuan solehah dibunuh gara-gara ibunya Nabi Isa rajin ibadah, dicurigai berzina. Maka setiap orang-orang yang ibadah bunuh. Perempuan dikit banget, dikit banget. Maka Nabi Isa bilang,
kalau bisa jangan nikah. Jangan nikah. Kalau udah nggak kuat, atu aja. Atu aja. Sesuai PP nomor 10. Emang tahu? Tuh begitu. Kalau nggak bisa, nggak kuat, atu aja. Kalau bisa, jangan nikah. Maka pastur tidak menikah. Tidak menikah. Itu begitu. Jadi namanya ifrat. Kelewatan kalau sampai enggak nikah. Masalahnya punya golok dicuci terus dipakai enggak? Apa enggak sia-sia ini? Maka kudu nikah. Tanya aja kalau malam jam 12 malam ke atas, Tuhan, apakah ini gunanya buat kencing doang? Nanti ada jawaban. Jangan dicatat. Itu begitu. Ifrat namanya. Kalau Nabi Musa afrit, luar biasa tanpa batas. Kalau Nabi Isa jangan nikah. Mau. Kalau orang Kristen nih, jujur dia Kristennya, pengikut Yesus, kagak nikah. Kalau dia benar, ente nikah ikut siapa gitu. Umat Nabi Muhammad nih syariatnya wasatiyah. Jangan menikah, jangan juga. Lakan sayang tuh golok, dicuci mulu dipakai enggak? Kudu nikah. Tapi dibatasi. Itu namanya enak. Ajarannya. Ajarannya enak. Yahudi kalau zakat 25%, berat zakatnya 25%. Itu Yahudi. Allah tetepin dalam ajaran Nabi Musa 25%. Itu udah biasa dipakai oleh perbankan. Kalau kita kredit sama bank, sama kita naruh duit sama dia, ngambilnya banyakan kalau kita minjem sama dia. Itu begitu. 25% zakatnya. Zakatnya. Sementara dalam Nasrani 10%. Ada namanya perpuluhan. Dicontoh oleh negara namanya PPN. PPN. Berapa? 10%. PPN. Itu begitu. Itu Nasrani. Kalau Islam jangan. Udah yang 25% aja tuh. Bagus itu. Habis duanya dikasih titik, wahai Nabi Muhammad. Habis duanya kasih titik, 2,5. Berapa? Hah? 2,5%. Enak. Ini syariat yang dibawa sama Nabi Muhammad itu enak. Syariatnya enak. Tapi prinsipnya sama. Ani'budullah an aqimuddin, tegakkan Islam. Suruh semua orang menyembah Allah. Tidak boleh makhluk menyembah makhluk. Makhluk harus menyembah pencipta makhluk. Wa syara'alakum wa syara'alahu wa li ummatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah syariatkan nama Nabi Muhammad kepada umatnya percis seperti syariat nabi-nabi terdahulu. Sembahlah Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa, dan seterusnya. An aqimuddin, kita tidak boleh berselisih dalam akidah. Maka prinsip semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, apalagi Nabi kita Muhammad SAW, menyembah Allah
mengingatkan tentang siksa kubur, nikmat kubur, alam akhirat, dan ibadah. Dari dulu ada, sudah ada. Dan ini kehebatan aman Nabi Muhammad, bukan Nabi baru, tapi Nabi yang misinya sama dengan Nabi-Nabi terdahulu. Kalau anda percaya kepada Nabi Muhammad, wahai orang Nasrani, maka anda bakal memuliakan Yesus. Muslim sangat hormat sama Nabi Isa, didudukkan sebagaimana mestinya. Dia adalah kekasih Allah. Nabi membawa misi risalah, cinta sama Nabi Isa. Tidak boleh seorang muslim benci sama Nabi Isa, bakal keluar dari Islam. Amanar Rasulu di dalam ratib Haddad, amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Wal mu'minun, Rasul iman, mukmin iman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita enggak boleh beda-bedakan. Aman Nabi Muhammad beriman sama Nabi Isa, enggak boleh. Aman Nabi Muhammad beriman sama Nabi Musa, enggak boleh. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita harus yakin Nabi Adam Rasulullah, Nabi Nuh Rasulullah, Nabi Musa Rasulullah, Nabi Isa Rasulullah, Nabi Muhammad juga Rasulullah. Di mana bedanya? Kehebatan Nabi Muhammad, wa faddala dinahu ala sil adyan. Udah tadi bacanya sampai situ tadi. Wa faddala, nanti dulu dah. Segini aja. Kayaknya udah 5 watt kok kayaknya matanya. Segini aja. Wa faddala dinahu ala sairil adyan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi luar sana.